Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Raihana Azizah dengan NIM 8562481158. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ekosistem darat, dan saya akan mengamati ekosistem darat di taman sekolah. Taman di sekolah bukan saja tempat yang indah dan hijau, tetapi contoh ekosistem darat. Ekosistem darat adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik yang saling berinteraksi dan bergantungan satu sama lain. Di sekolah, kita dapat menemukan berbagai jenis ekosistem darat yang unik dan menarik. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang ekosistem darat yang ada di taman sekolah. Di taman sekolah, produsen utama dalam ekosistem darat adalah tumbuhan hijau, seperti tanaman stroberi dan tanaman bunga. Tumbuhan hijau ini melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, sehingga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Di ekosistem darat ini ada komponen biotik dan abiotik loh. Teman-teman tahu tidak apa komponen biotik? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem, seperti tumbuhan, manusia. Dan komponen abiotik itu seperti tanah, cahaya matahari, air, suhu, udara. Komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman stroberi di taman sekolah. Wah, ada jangkrik. Jangkrik juga termasuk konsumen primer atau herbivore karena jangkrik memakan tumbuhan. Jadi, dalam rantai makanan, jangkrik berada pada tingkat trofik kedua setelah tanaman yang merupakan produsen trofik pertama. Jangkrik termasuk komponen biotik karena jangkrik adalah makhluk hidup. Komponen biotik mencakup semua organisme hidup dalam suatu ekosistem, termasuk hewan. Dan lihat, ini ada laba-laba. Laba-laba ini juga termasuk komponen biotik karena laba-laba adalah makhluk hidup. Laba-laba berperan sebagai konsumen sekunder atau predator dalam ekosistem. Laba-laba umumnya berada pada tingkat trofik konsumen sekunder atau trofik ketiga karena mereka memakan serangga lain seperti jangkrik atau lalat. Laba-laba juga berinteraksi dengan komponen lain dalam ekosistem, baik biotik maupun abiotik. Dan yang terakhir adalah manusia, termasuk makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki peran dalam ekosistem seperti mengelola dan merawat tanaman stroberi, mengendalikan hama atau penyakit, memberikan pupuk atau nutrisi pada tanaman. Sebagai komponen biotik, manusia berinteraksi dengan komponen abiotik. Manusia menjadi konsumen tersier atau trofik keempat. Nah, sekarang sudah tahu kan ekosistem darat yang ada di taman sekolah kita? Semoga informasi tentang ekosistem darat yang ada di taman sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita untuk selalu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya Sri Raihana Azizah, undur diri, saya ucapkan terima kasih.